Cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Sitik lebih ku tambahi. Soal Wilhelm Fols andai, judul bukunya Batak London nina. Tapi si lebih itelitina Tobar Skaro, ngan saya itelitina Simbue. Sebab ada peneliti barat umumnya dua ngan sa itelitina lebih mendalam. Polar kalak Batak, Karo ras Toba. Jadi Batak si Debane cenderung kemana dia? Bahasanya, tulisannya, arsiteknya cenderung ke Karo atau ke Toba. Begitu dia. Jadi wajar kalau buku tentang penelitian suku-suku Batak, Simbuena Toba Raskaro. Toba Mbuer kita kan dah penginjilan lebih awal. Nah, jadi sehubungan ras materialisme dai, ikatakan simpulkan arah pudi memang orang yang berpikir materialisme, kuat materinya, baru yang rajin bekerja. Adilabu yang berpikir kurang realistis, kurang berpikir materi, kurang indahnya tujuan awalnya yang paling dekat, itu tidak akan rajin bekerja. Nah, jadi orang yang seperti itu memang yang rajin bekerja, orang yang materialistis. Jadi katakan ada kamadi kala Jerman pe materialistis Jerman. Edi. Sukses material. Edi. Ya, sukses materi ukuran kesuksesan yang paling utama. Jadi bisa dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa yang lain, memang mereka yang paling menjingkat. Jadi nenka kalak Karo dibandingkan ras suku-suku Batak Sideban, kita yang paling komersil memang jiwanya. Komersil. Jadi kalak Karo, iya. Ke materi tadi juga. Mengapa? Ya? Karena yang pertama dulu memang dia dididik begitu. Orang Karo kalau menanam sesuatu nggak pernah gelah cukup karipangan. Gudari ada kain kerilaku berembera kerisiku suane kena ergana. Edi. Enggak jiwa dagang ini. Cara berpikir komersil ke gue, cara berpikir nama bagaimana? Jadi situhuna menuju idealisme dan supaya dia berpikir lebih ideal, walaupun masih tetap materialistis, tapi harus dilengkapi dengan idealisme. Memang ya harus lihat pendidikan. Pendidikan arah kini itu kan tentu endem bue dat janah bagai tentu tugas CU bue merubah mentalitas anggota-anggota CU situ umpamanya berpikir tidak tentang diri sendiri saja. Berpikir tentang kebersamaan. Itu semua menuju sebenarnya menuju berpikir ideal begitu ya, tidak hanya egoisme yang berpikir mengarah ke aku begitu ya, tapi mengarah ke kita. Itu kan kalau melalui CU itu kan banyak kesana kan gitu ya. Kalau kita bersama-sama kita kuat. Adilang dekam
megati dah kam gelah anakah pe mbue da cara Cina kusuan kalah Cinangku ni na labu berpikir ya bahwa nggo keri overproduksi mau begede. Tapi jadi nggo CU nih ingin berpikir bersama-sama. Nah, dididik dia di situ. Kemudian dididik secara Kristen bahwa etos kerja kita bukan hanya terjang dunia, tapi mengejar hal-hal yang lebih jauh setelah kematian. Bahwa kini kan kai maka kita harus menjingkat erdahin, kita kan di batape langa di erdahin. Labo hanya mengejar materi, ya dinggo kari bias materi, ngomedem-medem saja. Kira-kira bagaimana? Nah, tapi harus bekerja terus. Nah, etos kerja Kristen harus ke sana arahnya. Kita kembangkan etos kerja karondai begitulah. Gelah ulah hanya terjeng sidat kita materi saja ngenca. Ternyata nggo pedat ndumbu tading kendukang kari. Nena bas pustaka siwadia apa bagai. Jadi mengarah ku Gemini adalah lebih idealismenya lebih jauh, jangan hanya sekedar materi yang sangat terbatas begitu. Maka CU udah ada kam, luar biasa ngekok merubah cara berpikir masyarakat sederhana di kampung-kampung. Ya, yang selama ini sebenarnya nggak begitu jauh dia berpikir sebelum mendapat pendidikan kebersamaan melalui CU. Iya. Berbeda cara berpikir kalau anggota CU si rajin dan skala silang. Berbeda soal kebersamaan. Iya. Pasti. Pasti berbeda. Eki gua apa pe idah nange secara realistis kenyataan. Aku ya teoritis saja ngemekin. Hanya pelajaran community development sangat ari merendangan cemekin. Aku lah pernah hanya sebagai anggota CU. Tapi lah pernah jadi pengurus CU, bagaimana? Jadi adiniku pendidikan itu Jepang sendiri. Kak kuda teori-teori saja sih. Oke, jadi ndak sempat aku ngerana Ras Budianto Surwati. Ia pilih katakan bahwa ternyata orang Jepang sendiri pun itu belajar dari orang Jerman nih. Penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang Jepang pun belajar dari Jerman dan Jerman belajar dari salah satu yang paling fenomenal itu adalah diskusi dari etika Protestan Max Weber bikin akhirnya memformulasikan sifat-sifat dan akhirnya menjadi etos kerja orang Jerman dan kelihatan hasilnya sampai sekarang ini. Jadi orang Jerman berhasil dibaharui oleh semangat kekristenan. Karena pesan-pesan Paulus Agustinus itu bisa ditulis oleh salah seorang sosiolognya Max Weber menjadi saran-saran yang konkret dan akhirnya dilakukan Jerman dan terbukti berhasil. Dan makanya bagi ditandai bahwa salah satu etos orang Jerman itu adalah berorientasi kepada sukses material. Lip mobilku, tapi mobilku harus lebih berkualitas daripada mobil itu. Akhirnya memang benar bahwa mobil buatan Jerman, alat-alat percetakan buatan Jerman, itu semua yang paling tinggi kualitasnya sampai saat ini dan diakui. Dan akhirnya menjadi ditiru. Jadi kita lebih konkret dari bagai pertanyaannya bagaimana? Uga analisa dulu bagai PK Mempalku. Adanya desi seharusnya melalui CU formulasi kehidupan Kristen itu bisa lebih konkret lagi diajarkan. Gereja tanggo 1820 sekundari lebih 100 tahun mungkin 120 tahun. Nah, apakah bisa kita cari indikatornya bahwa pola berpikir materialistis tadi, materialistis ke aku, itu sudah mulai lebih cair dia. Sekalipun materialistis, sudah ke kita. Sudah ke kita. Tapi ini fakta nandai, arondai, misalnya pengertian sekundari
pengertian sekundari, apakah memang itu karena kalak karo engkau berpikir kita, dan berpikir aku, salah sisi, ya, tapi yang lebih penting, apakah semangat kekristenan itu benar-benar sudah mewarnai pola berpikir yang akhirnya menjadi etos kerja, katakanlah orang-orang karo yang dikatakan berhasil secara ekonomi. Kam lebih palko ya. Ya, jadi adi kuidah, adi bas CU itu memang nilai-nilai kekristenan itu dipraktekkan secara nyata, Pak. Ya. Jadi lana ibu saja secara teori, tapi dipraktekkan secara nyata. Maka ibas kita cisampat-sampatan, litsi lebih, ya kerina kewajiban menyimpan bagi, tapi tentu ada juga yang memang butuh. Jadi katakanlah punya kelebihan dong nasi nampati yang kekurangan, dan di situ pengurus CU lah yang memanage bagi. Jadi dia materi, tapi situhuna tridah hije justru hal-hal yang di atas materi, termasuk soal kejujuran, integritas, itu sangat penting bagi untuk keberlanjutan sebuah CU. Maka gua gelarna CU si pengurusnya memang berintegritas, itu pasti akan maju. Terbukti itu ya. Terbukti. Lik katakanlah dua CU, sada CUE pengurusnya labo belum pepulung sen ngenca, tapi memang mengelola dengan ya jujur, dengan bertanggung jawab. Tapi lik si kasih deban sim kincar pepulung sen, memotivasi anggota untuk menabung misalnya. Tapi kemudian ya mereka na pinjaman di sende haras iya, brena misalnya si cocok kapna, saja brena, atau malah akhirnya ke dirinya, yang berorientasi pada dirinya, itu pasti akan, itu pasti akan merosot. Jadi sih di bas CU sangat terbukti, materi memang penting, tapi materi saja tidak cukup. Harus juga ada kejujuran, harus juga ada kepintaran, harus juga ada ketekunan, etos kerja, semangat kerja, kerja keras, kerja cerdas, harus lead. Karena memang secara konkret itu adi yapidi Yayasan Pijar Podi labolit situhuna secara struktural labolit hubungan harus BPR Pijar Podi ya. Tapi adi pelayanan Pijar Podi itu mendampingi CU khusus untuk perempuan. Adilit pedilaki anggota luar biasa. Dilaki anggota luar biasa. Iya. Kenapa fokuslah ke perempuan yang baik? Satu sisi karena perempuan lah yang paling termarginalkan bagi Nina Bapak Ndai. Naipe ya dilaki nenteng bedil ngenca diberusi suhu latih bagi. Jadi tapi si diberuengnya sih nunjukkan etos kerja. Maka satu sisi adina bas ya pilih bagi pestuna kuakap bas gereja cuma adi bas gereja kita kesetaraan gender memang bikin labo diberu saja atau dilaki saja lebih ini. Tapi kalau ia pilih memang itu fokus ke perempuan karena dilihat itulah yang paling tertindas, tapi itu juga yang paling punya etos kerja. Jadi dia sekaligus dia dianggap sebagai korban, tapi juga sebenarnya hero-nya gitu, anak mudanya. Hero, jadi ya fokus saja ke situ. Adina CU dampingan Parpem sikutahna tetap lebih banyak perempuan sebenarnya, tapi setuhuna secara prinsip laki-laki dan perempuan oke saja.
BPRP Bageng. Tapi dalam kenyataan harus diakui bahwa BPRP Jerpudi ketika awal-awal didirikan itu bisa dikatakan perempuan itu 90% pegawai BPR dan nasabah BPR juga di awal-awal. Bundari, ya awal aku masuk ke BPR sudah 80-20, 80 perempuan dan 20% laki-laki sebagai pegawai. Kalau sekarang sudah 60-40, sudah lebih setara lah. Oke, tapi tetap yang 60 perempuan ya, Palku ya? Iya, tetap. Jadi harus diakui juga secara konkret memang di Sikuidah langsung ya perempuan memang lebih tekun. Mereka lebih tidak cepat menyerah. Mereka punya banyak ide. Di sekali gagal bagi gagal sedenda, cobakan cara bagenda. Gitu yang coba-cobakan. Ya. Kita sendiri lagi berarti lah sabar bagi. Kita pegawai sendiri lagi adinggo sikap na payue lah berhasil. Panci ya lemas ini sebagai patah semangat. Adi siure ku coba kalah bagenda, ku coba kalah bagi. Jadi dia lebih setia juga, lebih tekun dalam pekerjaannya. Jadi di Basendam ya lelaki karo harus belajarlah dari perempuan karo. Ya menurutku tetap itu semua penyimpangan dari dari dasarnya kita, sebab kita sangat menghargai perempuan. Jatina bas kita setuhuna. Oke. Jadi oke dengan kusilih, Lisa pertanyaan Kuman Bandu. Ya. Apakah kamu berani mengatakan berdasarkan bukti ya maksud gue? Ya. Bukti bahwa kekristenan orang karo sebenarnya itu bisa lebih murni kalau dia masuk CU. Ya. Betul. Karena di situ ada kejujuran bahwa kita tadi katakan Bapak dari materi, oke lah kita materi, jujur saja kita perlu uang. Ya, jujur, kerja keras. Jujur saja kita. Iya, kan itu tinggal di gereja lah yang menyeimbangkan. Memang tuh hukin materi penting. Diimbangi juga dengan bahwa hal-hal non materi, hal-hal kerohanian, spiritualitas juga penting. Itu tinggal di situ disaling mengisi. Tetapi yang berbahaya adalah kalau mengingkari karena sok-sok ingin terlihat suci sampai mengatakan kita nggak perlu uang, kita nggak perlu materi, padahal kita Bapak Ndai lalap belas lalap pikirnya bagi. Tapi untuk yang begitu itu susah nilai kekristenan masuk. Karena katakanlah dia sudah angkuh terhadap benda mati. Untuk benda mati pun dia nggak mau ngakuin bahwa itu penting. Bukan kita menghambakan diri pada uang, tapi ketika kita tidak berani mengakui bahwa uang itu penting, kita sendiri sih sudah bohong. Dan orang yang berbohong tidak mungkin bisa punya keseimbangan hidup antara materi dan spiritualitas tadi, karena dia akan sok-sokan ke spiritualitas padahal sebenarnya di materinya dia. Jadi si Banci menyelaraskan materi kalau dia bisa ngakui, oh ini materi penting, oh tetapi ini juga penting, oh ini di-combine. Tapi kalau tidak, oh ini aku sih sebenarnya materi tapi aku nggak mau terlihat materialitas. Ya aku kerohanian supaya terlihat baik, supaya dipuji orang, supaya terlihat kudus apa segala macam misalnya. Justru yang seperti itulah yang tidak bisa mempraktekkan kekristenan itu, dan pengalaman di CU yang tidak jujur dengan materi, yang pada akhirnya memang spiritualitasnya juga terlihat. Sebab
ujian terberat adalah kalau berhadapan dengan uang. Ya, betul, betul. Tapi Ribata saja kita tutus kita ribata, sen labo penting. Dia mengalihkan pikiran orang supaya mikir Tuhan saja. Tapi ketika orang semua sudah mikir, dia ambil itu uang. Alah natap kuda skrina bagi. Tuhan ni nak mikir. Yang si muatsa. Jadi jujur di CU itu jujur saja bahwa ini uang penting. Tapi CU juga pengalaman CU juga membuktikan adisen ngencam lala, pengelolanya tidak bijak, anggotanya juga selalu mencoba mengintervensi pengurus untuk melakukan praktek-praktek yang tidak baik. Nah, itu yang akan hancur. Jadi di situ ada keseimbangan, di CU lah ada praktek keseimbangan betapa materi dan spiritualitas itu sangat-sangat diperlukan. Itulah keutuhan hidup manusia. Oke, Pak, bujur Pak. Iya, makin sangat menarik ini percakapan kita. Jadi, di dinandai Pendeta Eki, ternyata ini dengan pengamatan di CU lah misalnya, ternyata kaum perempuan itu bisa lebih jujur, bisa lebih bekerja keras, bisa lebih berorientasi material tadi, tapi tetap dengan kejujuran. Pertanyaan Tuan Baduli, apakah dalam bergereja juga kaum perempuan ini lebih tulus dan lebih jujur sejauh pengamatan lu dibanding kita kaum perbapanenda? Nah, kaum perbapanenda lalan dengar taki-takida daripada kaum perempuan. Paci katakan bagai Situhuna jujur harus sikatakan bagaimana Situhuna. Sebab Nina penginjil sindekah pe pertama nih Bulu Hawar, 3 penginjil pertama di Bulu Hawar mengatakan jangan bahwa lebih gampang yang ngerana hal-hal rohani resi diberua sangken resi dilaki. Itu jelas. Ya, dia mungkin secara alamiah artinya perempuan lebih rohaniah dibandingkan laki-laki. Ya, lebih rohaniah, lebih memakai kepala kalau laki-laki dibandingkan perempuan. Alamiahnya, Nah, jadi kemudian memang perempuan jauh lebih terlatih. Terlatih untuk bekerja keras, terlatih untuk bekerja dengan jadwal, dan juga terlatih tentu ya akhirnya dia lebih pintar dari kami ingatkan waktu kita masih di Modramen berapa persen laki-laki yang 10 besar itu berapa persen laki-laki? Paling 3 orang 10 besar kan? Betul. Yang 7 itu perempuan. Paling banyak waktu pengalaman kita 4 orang laki-laki yang 10 besar kan? Nah, jadi tadi bertanya mengapa kok perempuan lebih menjingkat asal laki-laki. Nah, situhuna adi menurut aku enda didikan keluarga bagi masyarakat yang paternalistik yang lebih menekankan laki-laki itu kalau anaknya perempuan mulai 5 tahun digelgel ngong lagi lauku tapi bagai payo. Jadi suruh kange nuci piring erdakan Edi suruh napui ngepel si dilaki kai dahin dagi si suruh rumah ya kita lebih gundari mana apakah seimbang anak laki-laki kita bawanya jadwal kerjanya dengan anak perempuan di rumah kita sendiri. Saya pikir enggak kan? Nah, jadi makanya laki-laki kadang-kadang hanya pilihan seperti yang lama zaman dulu adidahin di laki ngerabi. Ya, buka juma baru. Edahin di laki. Nakik tualah. Kan sebagai tah nabah kayu. Bagaimana?
Gundari lah nelit menangkihin tu alah tukur saja ngowansi. Jadi kan coba ngerabi lah nih perlu. Jadi kena dahinna. Iya kan? Jadi pekerjaan di rumah kita sudah apakan sudah terjadwal untuk anak perempuan, tapi tidak terjadwal untuk laki-laki. Sehingga ya terus ya ku mamre, lo inget nama mamre pe. Sabna lulit jadwal na. Edi. Adi baru gua sibuk na pe ya. Ngulit jam na ban jam sekian karya ku muria. Gundari ku dahin ku enda tena. Adi dilaki katawari pe banci. Katawari pe mbue waktu na tapi laban ban kai pe. Sabna mbue sa waktu. Lalit jadwal na. Lalit jadwal. Senang kaya lupa. Lalit jadwal. Itu didikan keluarga menurut kulih. Jadi kak makana adi ning kundai bagai singetkan eki situ huna pendidikan sangat praktis melalui antara spiritualitas dan juga dengan hal materi tadi itu di CU saya pikir bagus itu ya. Kami dua CU kami silih. Aku sada CU partisipasi siwas modraman. Jadi turang lu iya CU pasar 2. Jadi adikku dah CU sienda memang dibutuhkan trust, kepercayaan yang paling tinggi di situ diutamakan. Adi kalau karo terdidik trust ngu sejilena kalau karo ndaing kan indumin kalau karo udah curiga na tinggi. Paling tinggi curiganya. Ayo kan, kayak itu anak kayak, suruh curiga, kau isi curiga ina. Muhuli pe bandu curiga ina, kayak kangen tenas klende, tenas di rumah. Payo kali. Bue pe sendu janaring de baca daca. Rasa terusnya. Jadi hendak nang kirai sen kala asa senna sendiri. So senna langit menkirang ni. Layak bersyukur. Maka dengan CU dilatih juga trust terhadap umpamana pengurus-pengurus CU. Umpamana. Makanya labuan si Krina ada pinjaman, adi labu terpercaya. Lo udah pinjaman, mau bagaimana? Ada situ ngekeri labu tinangulihkan sengaja, meludah. Tapi harus kah itu terulih kencang keri kredit macet terus mau bagaimana? Nah, jadi trust ini dididik juga di situ. Iya. Jadi ini sangat komprehensif dia pendidikannya melalui praktek. Langa diarah Alkitab saja dia gambar pemetehkan saya. Tapi lalit praktek, hanya keri teori-teori saja ngenca. Memang ya menjileng keri rende, tapi tingkah lakunya lang ngabo keri literas besia bagel. Nah, jadi wakap endandai adi nendu pe gegenari pe bas kuta lit dengan aron kuta. Adi pitu arone 2 ngan jadi laki. 5 di beru. Kayak biasa. Aku laki-laki sama sekali. Buen grup di beru saja buen. Memang nggak lebih terlatih. Rumah nari nggak terdidik. Latih terjadwal di beru. Ngulit 5 tahun nari iya ngoban jam sekian nanti ya harus nyuci piring. Jam sekian redakan. Jam sekian ngelegi lau. Asangkan sila terlatih jadwalnya. Gua bansiban na makanya si dilaki menjingkatnya genduari deba panlah terdidik enandai. Deba kita kan ya memang lit sedang kusuruh iteliti pendeta Lisa. Sang si bolangit dengan sang pastoral kolek melit sang 10 pendeta ku Jerman. Jadi
aku sama memimpin rombongan aku suruh meneliti kerina. Jadi ipuang aja, lit sada keluarga muda, dilaki diberur dahin, secara ekonomi sangat maju nina. Tapi umumnya ipuang aja, ngeria ya pagi-pagi sada jam. Ya. Jadi karabun kaya ngeria sada jam. Iya. Kelang-kelang nih gede ya. Enami. Labu medile ekonomina. Tapi adi si rajin daya nih na ngeria kape bagi si debat ngeria kang. Tapi kelang-kelang nih lit ban jumala. Jadi kucuma iya. Nina si paling hebat. Jana kira-kira iba si telitinan dai telungan sa bas puang aja. Tapi ke rumah tangga puang aja. Telungan sa sebagai. Telungan sa anggota jemaat sehingga lakukan sebagai. Oke. Jadi ningku kenapa hanya perempuan lebih rajin? Adi ningku mbue salah tange didikan keluarga deba. Kita ikan. Iya. Bagi raja gusuban bagi kitik-kitik nari. Bagi ya. Oke nih. Jadi ya mantap sekali. Jadi bagaimana ya mansilih sebagai impal kami. Adi bagai CU ternyata tidak hanya faktor ekonomi. Tidak hanya keikutsertaan siapapun di situ ke CU, terutama kaum perempuan tadi, adikunin lah hanya manfaat ekonomi yang dia dapat. Tapi lebih dari itu sebenarnya siapapun yang ikut CU, itu dia akan berlatih berorganisasi di situ. Dia akan berlatih bertanggung jawab di situ. Dia akan berlatih untuk membuat perencanaan pengelolaan keuangan di situ. Sehingga bisa dikatakan CU juga adalah sebuah metode untuk mendidik anggotanya atau mendidik jemaat kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang lebih berdisiplin, orang yang lebih berencana, orang yang lebih dipercaya, ya, lebih dipercaya. Adi bagaibalku, aku sangat setuju seharusnya seluruh jemaat di BKP ini pun ikut di CU. Ikut di CU. Karena itu tadi, jangan hanya lihat hanya manfaat keuntungan ekonomi di situ. Tapi juga banyak yang saya sebutkan tadi misalnya menjadi keuntungan-keuntungan yang bisa dia dapat. Maka kuakap tak bagaimana si paling cocok ya. Jadi misalnya masa pandemik pandemik COVID-19 yang sangat mengganggu di kehidupan atau pekerjaan semua orang, termasuk jemaat kita GBKP. Tapi melalui CU sebenarnya itu ada sebuah solusi. Ada sebuah solusi di mana CU ada perkumpulan, ada percakapan di situ, ada inovasi di situ yang bisa muncul, ada kreativitas di situ yang bisa muncul. Dan tidak hanya itu, dia juga dilatih untuk mendapatkan trust tadi, membangun trust tadi, membangun jaringan, ya, membangun disiplin. Jadi seandainya ajaran-ajaran teologis di gereja kita dan Resilih itu juga disatu padukan dengan keikutsertaan jemaat itu di CU, bukankah ini sebenarnya yang lebih ideal untuk dihadapi GBKP ke depan ini? Silai, imbalku, perlaiki, silakan. Uga. Ya, justru memang kesadaran itu sudah ada di gereja kita sehingga mulai tahun 70-an itu sudah didorong jemaat itu runggun-runggun untuk membentuk CU di runggunnya. Maka partisipasi gereja untuk mengembangkan CU agar wadah untuk mengelola sumber daya yang terbatas untuk bisa saling tolong menolong di situ. Oke, kamu bilang tadi dari tahun 70-an.
Ya, Dari tahun 70-an itu sampai sekarang 2020, berarti sudah ada 50 tahun. Iya, ya. Ya, ya, dengan indikasi-indikasi yang kita buat, apakah kenyataannya saat ini berapa banyak, berapa persen misalnya Runggun itu yang punya CU, ini apakah ini sudah tercapai secara ideal atau sebenarnya sangat apa namanya ya, sangat gagal kita di sini. Mungkin dari tadinya harapan kita 100% udah begini, yang ternyata sekarang ini meskipun manfaatnya luar biasa baru 10%. Dari 70 loh, 50 tahun, setengah abad. Bagaimana kamu melihatnya? Bagaimana kamu melihatnya? Coba. Ya, memang kalau dilihat dari tahunnya sudah setengah abad, tapi sebenarnya baru 80-an akhir baru terterima dengan agak luas begitu, Iqbal. Dan sampai sekarang juga sebenarnya penolakan masih cukup banyak begitu. Sebab CU mau tidak mau berlaku prinsip dari, oleh, dan untuk anggota. Ya. Jadi bahasa Melala ingan, gereja nuruh kami, nuruh BPMR lah katakan, nuruh BPMR untuk memotivasi pendirian CU, motivasi kami ngece berdiri CU Undai, lanai boya penungkunan man kami ini. Jadi masih banyak juga di sini soal ego tadi gitu. Jadi Adina memang gereja harus rela juga karena CU prinsipnya dari, oleh, dan untuk anggota. Iya. Jadi kekuasaan tertinggi di anggota dari sudut yang banyak yang katakanlah melihat CU perbanding yang si memotivasi perbanding program, katakanlah program moderamen, program sinodal, tetap minia tenaka tidak atas sebagainya. Dia punya super power sendiri, itu kan nggak bisa juga di CU. Jadi CUP bagi ngukaya berdiri, iya rungguna labo BP merah labo kita ikatan secara waglarna, secara formal. Kita dari, oleh, dan untuk anggota. Mankai kaje BPMR. Jadi sikap yang banyak, sikap yang tidak ideal, yang masih jadi PR bagi, di samping banyak CU yang memang sangat-sangat efektif, tapi masih banyak juga sebenarnya kendala-kendala. Akan lebih fair misalnya, kalau memang tugas kami selaku BPMR adalah mendorong pendirian CU, ya kami rela ketika itu sudah berdiri, ya kami juga hanya sebagai salah satu anggota di situ. Apa aturan main ya kami ikuti bersama karena ini dari, oleh, dan untuk anggota. Mestinya punya kesadaran seperti itu. Pengurus CU juga dan anggota CU harus juga maunya sadar juga. Kami enda me perbanding dorong runggun gereja maka banci berdiri perbanding program gereja. Maka kami labu terpisahkan ras gereja. Maka gias labu hubungan struktural ras gereja. Kami membangun hubungan baiklah. Dilit misalnya keuntungan SHU CU mungkin bagian bisa diberikan juga kepada gereja atau seperti apa. Jadi sifat arondai, sifat sinergindai, tetap lead supaya ini berjalan efektif untuk kemajuan bersama. Runggun kia di sejahtera, adi tersampati jemaat arah seume otomatis ekonominya baik. Kalau ekonominya baik, persembahannya juga baik. Jadi ngapain dituntut? Akuilah kami. Hal yang sifat patriarki ini Bapak Ndai ingin diakui sebagai bos. Nah, itu yang merusak dan memanjakan. Subuh untuk anak laki-laki, subuh untuk yang penduduk lokal yang merasa orang Jawa, orang Teba tadi itu jua-jua. Akhirnya ketinggian hati membuat kita, ego kita masing-masing, membuat kita menjadi terpuruk dan tidak efektif. Maka penyimpangan si bagaimana rebanca lalit sinergi, maka dungna
Ya, litpe berdiri CU ibas runggun-runggun si situasinya si bagi Sindai, dungna lah efektif. Mungkin hanya bertahan beberapa tahun dan bisa membuat jadi trauma. Banyak juga runggun yang sudah trauma mendirikan CU karena konflik yang timbul, karena pertanggungjawaban yang tidak jelas. Maka melalap PSN, melalap materi ya dina pendidikan, di spiritualitas, moralitas lalit, ya pada akhirnya akan ya tutup juga, bangkrut juga, gitu dia Impal. Maka kolaborasi antara gereja dengan CU itu kalau bisalah sama-sama saling memainkan posisinya masing-masing dan bersinergi, itu sangat-sangat luar biasa. Itu praktek-praktek kekristenan langsung diterapkan dan diuji melalui sinergi itu. MKK Siti, bujur. Bujur, Pak. Oke, dengar lebih lanjut, sikap ingin dihormati atau dirajakan tadi itu sangat dominan di kita perbapaan Kalak Karo. Ya. Di Perlandel lead nggak sih bagi? Lead, tapi kalau dibikin perbandingan itu jauh memang di masyarakat patriarki seperti kita lebih dominan di laki-laki. Oleh laki-laki. Ya. Jadi, oke. Jadi, katakanlah, bagi ya bagi bulangku lah ningku kubanlah contoh nabas keluarga kami. Labo sekolah kena bibi-bibingku kerina. Lid anakna di laki 5, lid anakna di beru 6. Si 5 sekolah kena nggak? Si 6 di berulang. Maka dongnya perbansi di dan nakadilat ya, tentu kurang kincar kan urus surakapna jalana maka ini apa pernah bisa sambil kelenda pekrina ada pe la kincar lambat krina rukur lambat kenar dahin jawaban bapak ya wajar saja pak anak dupe si diberulau sekolah kendu maka dat nape me si bagi-bagi kami si dilatih sekolah kendu maka dat kami si diberu si seri kincarna atau malah lebih pincar dari kami nih kan beda anak jadi di masa patriarki memang harus diakui ya kari pe di sekolah kan pe si diberu babak kalak ngekari bagi kali sprint babak kalak ngekari jadi itu yang membuat kita ini merasa menikmati ketuanan lah, jadi tuan sebagai laki-laki atas perempuan, tapi pada sisi yang lain itu justru mendegradasi kita ya. Dari pengalaman-pengalaman ini semualah kita masyarakat Karo modern sekarang perlu belajarlah dari masa lalu, dari pengalaman, sehingga kebaikan-kebaikan budaya kita bisa terus kita pertahankan tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dan kontaminasi-kontaminasi yang membuat kita terpuruk. Bagaimana Impal? Oke, wujud palku. Jadi sementara kembali kita ku topik bahwa mengenai etos kerja orang Karo, si ku catat sejauh ini kami palku bagai pesilih kami, baca katakan bagaimana. Orang Karo itu berorientasi kepada material. Akhirnya berpikir pendek. Terutama ini mendominasi laki-laki. Yang kedua adalah ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dianggap hebat. Si tarik-tarik bahasa yang lain. Terutama kaum laki-laki. Si dueda mendominasi kaum laki-laki. Tapi kaum perempuan, situ pun kalau dia pekerja keras. Ya. Bekerja keras, berdisiplin, bertanggung jawab, mudah mendapat kepercayaan. Ia etos kerja orang Karo
lebih banyak di dalam kaum perempuan. Maka situ hudakal, adi jujur kita dan disilih, maka kita harus mengakui bahwa orang Karo ini sebenarnya meskipun sangat patriarkal tapi sebenarnya dinamika hidup orang Karo, kesuksesan orang Karo itu lebih banyak itu dikontribusikan oleh kaum perempuannya. Maka tantangan lebih konkret misalnya tantangan lebih konkret CU dan Runggun, CU dan BPMR itu payo kal analisa dudai, termasuk kami aku sendiri CU kami sendiri akhirnya ya bubar. Kan itu tadi memang sinergi atau hubungan atau pola hubungan antara pengurus CU dan Runggun sampai saat ini belum didapat bagaimana idealnya sehingga akhirnya bubar. Maka secara gerejata salah satu kuidah tantangannya meskipun itu sudah dicanangkan sejak tahun 70-an dan mulai bergelora tahun 80-an, setiap Runggun punya CU di Nundai. Salah satu tantangan paling besar adalah mencari bentuk komunikasi, sinergi, kolaborasi antara CU dengan Runggun. Sada. Si kedua kan adalah situhuna ada solusi, tetapi apakah rela? Misalnya supaya CU dan Runggun juga itu lebih banyak maunya pekerjaannya itu kaum perempuan. Iya si Kuida. Memang payo bagi silih dia katakanlah soal Mamre Rasmoria. Adi pe Amoria dan uga si wuna pe pernah dene. Memang ingat siapa Amoria? Adi Mamre, sini kok statistik na belang-belang GBKP na. Ya belang-belang GBKP na sekalipun ada paling banyak 10 orang gitu ya. Itu pun belum tentu setiap minggu ada, itu kan. Bacikang engke lagi. Ada rasa kebanggaan atau bukan kebanggaan lah. Tidak ada rasa bersalah bagi kaum perempuan kalau dia itu lupa bahwa sekarang adalah Mamre. Lupa, Mamre kepek sekali dah. No, tanpa ada nada bersalah di situ. Tetapi kalau Moria, adalah yang ikut Moria dah tu. Elit ke perasaan bersalahnya. Maka, apakah adiningku bagian dari kesimpulan apakah kamu setuju atau tidak setuju atau saya setuju? Bahwa sebenarnya 5-10 tahun ke depan kemajuan GBKP kita ini bisa ditentukan oleh atau dimulai oleh kemajuan kaum perempuannya. Jemaat perempuannya. Gua ngeli. Kamu gua. Di sini bas salah satu indikator bahwa pendeta Gulari Lalan diberu, situ ada disetuju kita bahwa kemajuan GBKP lebih banyak ditentukan faktor penentunya adalah kaum perempuan sebagai jemaat dan faktanya sekarang banyak pendeta kita yang perempuan. Ini kan sebuah berkah yang sangat luar biasa terhadap kemajuan GBKP ini. Lebih baiklah, yang penting kaum perempuan pernah ada Morie, Naomi di depan dia. Perempuan si kukule kopi ya, si kukule ya, tapi kaum perempuan itu lebih banyak gitu. Gua pandangan dulu. Ya, sebenarnya diterima atau tidak diterima, bas hati nurani itu kita harus akui, ya kan, bahwa memang perempuan adalah tulang punggung gereja kita, Moria. Itu jelas. Itu jelas. Ya. Akui atau tidak diakui, walaupun dia memang tidak harus sejajar dengan ya kepemimpinan di Modramen gitu ya. Nggak harus begitu, dan kaum perempuan juga nggak menuntut seperti begitu walaupun mereka karena di mana-mana juga seperti begitu. Di banyak budaya juga banyak perempuan yang lebih berperan sebenarnya untuk kemajuan sukunya ataupun bangsanya. Tapi yang duduk di kepemimpinan itu mayoritas juga laki-laki. Karena ini bacaan, tapi ini enggak mungkin ilmiah atau enggak gitu penelitiannya.
katanya yang paling banyak menindas perempuan itu perempuan, bukan laki-laki. Oh, begitu juga. Jadi, iya, jadi coba kamu lihat kalau perempuan yang sangat kejam itu kepada kaum perempuan, bukan kepada laki-laki. Nah, jadi di situ kita lihat dalam hal kepemimpinan laki-laki jauh lebih objektif dalam memimpin daripada perempuan. Nah, jadi bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari juga seperti begitu, ya kan? Benar. Tapi memang mereka ya tulang punggung gereja kita. Itu sejak lama sebenarnya itu mereka berperan. Sehingga laki-laki memang ya sayang ya bahwa ya kami kita situhuna termasuk maju lit mamrenta. Di gereja si deban lo kak lit mamrepe. Jadi paling kari empupulung di laki ya, empupulung arah manen kor nina kor laki-laki. Tapi kalau jadi waktu itu aku diminta ceramah waktu masih kabit koinonia. Diminta aku ceramah oleh kantor pusat GKPI tentang Mamre. Gua gelah banci organisasi perbapaan GKPI banci bentuk. Emang kempinon aku ceramah. Kuida segundari lah bo jalan perbapaan nandai. Jadi adi PGI si erdalan perbapaan enda gemim. GBKP. Si terutama GKI Tanah Papua pelit tapi lah kabo dia di lekindai begala balik ikrine. Lumayan kang kita begala. Tah engkai maka bege lasit. Tapi bicara 10 kala lagi pulung di sektor kami 4 kala engcau suruh pulung 5 bege. Tapi galar iuran sada pelum kisah teh. Bis setahun galarina deh iuran ko. Iuran ko nena. Tapi layar bege iya. Jadi layar adi morier jelmana rasen nakrina. Jadi adi ningku harus kita akui, harus kita dorong bahwa memang ya berperanlah terus kaum perempuan kalau sebenarnya nari kini ya kiti nari nggak terdidik bagai jadi lanai keri berperan pe bahaya kang makeup do gua kari bagai ya padahal di laki lah nggak aktif dia keri mundur aktivitasnya menggo keri kita bahaya begitu. Nah jadi si berikutnya lebih bahwa memang statement Dundai harus kita akui memang itu benar dan perempuan harus didorong terus untuk berperan. Mengingat dusanga kita modera mendengar soal pendeta perempuan dan laki-laki. Iya le. Lid sedang mengusulkan sabah sidang moderamen gelaban kuota adi 20 kin terima di laki 10 gua bodoh nape ras wiberu 10 sempat sebagai terpikir udah persada rankingna udah persada rankingna tapi enda di laki gelas 10 enda gelah di beru enda Miss protes Rosmalia mau bagaimana lu mencoba lu keri si mutu keri jadi pendeta anda Lape harus kalah jujur sajalah kalau memang lebih banyak lulus perempuan ya itu sajalah Nina lakukan sampai menam bahan kota nah nembui keluhan bes jemaat labu keluhan tapi tuntutan Nina kami pendeta di laki Nina samna gegel naring di laki bagaimana labu perubahan latih di beru langalit pengalaman pendeta di beru bagai saja. Nah, jadi buen si Mino pendeta laki-laki, sementara pendeta lebih banyak perempuan gua keri.
Gundari dah kamlande bulit kalau si bagede mikin. Oke. Lanai makelak pemiluan sade. Jadi kuakap ya hal berarti runggun pe bagai jemaat ini memang ya harus mengerti lah. Kan sebagai si terakhir kuakap soal pengertian komunikasi antara BPMR ras CU Undai. Memang BPMR harus mengerti bahwa CU itu independen karena dari anggota untuk anggota. Dia bukan anggota untuk BPMR atau sebaliknya. Iya kan? Jadi banci saja kerimpa mana lead anggota CU lah kalau GBKP ya. Itu kan harus terbuka. Tak kalah Islam pe. Gua me ya. Me labu banci icekel runggun lalap bahwa si idiri kene si manfaatkan CU untuk kemajuan jemaat ta. Dia berikan lalap independensi na. Udah lakan saya tunduk man BPMR ngumis ngurubati bagaimana cocok bagaimana miska iya i provokasi BPMR ka iya lah nego beres CU kena ini naka rumah pihak bola naik beres langa di independensi ndai terpertahankan saling memanfaatkan adi itu BPMR lah kai gunana CU man anggota jemaatna lebih banyak positifnya baik secara material maupun spiritual praktis. Adi ningku harus memang siban jembatanna jembatanna tapi BPMR harus ididik karena CU lape anggota CU. Kaikin CU kaikin perlu nama kana lead bas runggun tenda seterusnya. Ningku bagalah. Oke. Adi pakai belala bujur nih. Jadi sebelum ku pindah Oman Bandu 2 untuk closing statement, sementara kesimpulanku bagaimana? Pertama lebih kita kalak karos tuh punya etos kerja yang bisa membawa kita kepada kemajuan. Membawa kepada kemajuan. Bisa menjadi suku bangsa yang paling maju pun kuakap adibas Indonesia yang dempelku. Kita kalak karos. Dan itu adalah pionirnya adalah kaum perempuan. Kaum perempuan. Laki-laki ngikuti situ huna. Meskipun dalam kepemimpinan laki-laki tetap itu ditempatkan sebagai pemimpin. Lebih sadar. Kedua kan, kalau ke depan misalnya di gereja kita itu ada pembinaan, pelatihan apapun, saya melihat bahwa entry point kita itu melalui kaum perempuan. Jauh lebih tinggi efektivitasnya melakukan pelatihan kaum perempuan daripada kaum laki-laki misalnya. Sebab mungkin semangat awalnya dalam implementasinya pun nanti itu kaum perempuan ini akan lebih rajin menerapkannya. Si kedua kan. Si petelukan bagaimana melihat gereja kita ke depan. Dan kita tadi sepakat CU itu sangat penting sekali untuk diterapkan di semua runggun. Maka sebenarnya kininggitan impalku pendeta Eki berpindah dari BPMR ataupun ikut ke pengurusan gereja ke depan, ini sebenarnya mempunyai nilai tambah yang sangat luar biasa. Pengalaman di BPR, pengalaman di CU, sebenarnya untuk kemajuan jemaat kita itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. MP syukur kalau kita situ kuda bahwa kami palku sudah sudah punya pengalaman yang demikian luas di BPMR kita. Kalau kita melihat GBKP kita ke depan ini, sebelum sementara. Nah, salah satu karisi perlu kasi implementasikan adalah pendekatan CU untuk pembinaan rumbun-rumbun kita. Terutama pasca situasi COVID secara keseluruhan memang berdampak ku kita kendala. Maka dibagai kupindo closing statement dulu silih dai tiba-tiba tah baterai natah daran dia. Berarti kita yang mengawali kita kagak mengakhiri dia masuk dengan garia. Si kuida.
Jadi uga closing statement do, Pak. Ya, jadi etos kerja antas itu sangat berlandaskan aron, bekerja sama, sinergi. Janah memang si Melala lebih siap untuk itu adalah kaum perempuan yang memang dengan rendah hati mau jadi pelayan. Nah, maka PR manbanta sidi laki, ya mari kita lelaki karo lebih juga punya sifat melayani sama dengan seperti juga yang terdapat di perempuan karo. Gelah lalap terjadi kesetaraan lah antara laki-laki dan perempuan. Sebab sekape denggo masana perempuan ini lebih maju daripada laki-laki, sama juga tetap akan kesenjangan, dan kesenjangan selalu tidak baik. Yang baik adalah ada kesetaraan, ada keseimbangan, saling menutup kekurangan, saling kelebihandu menutup kekuranganku, kelebihanku menutup kekurangandu. Itulah yang idealnya antara laki-laki dan perempuan karo. Jadi litmin kesetaraan jadi gereja yang mendorong supaya ya pendidikan gitu ya, pendidikan atas pengalaman itu membangun kesadaran. Inilah pengalaman gereja. Ketika perempuan jadi tulang punggung di runggun-runggun, di kehadiran Moria dibandingkan dengan Mamre, atau juga kemajuan CU yang lebih banyak efektif dilakukan perempuan daripada laki-laki. Perlu jadi pelajaran man gereja anta, man CU, man kita di laki. Jangan hendak perlu gereja yang mengorganisasikan kesadaran itu, sehingga adi bagi contoh dari Bandu Jepang itu bisa berubah karena belajar ke Jerman. Itu kan restorasi Meiji 1800-an itu, dan disitulah Jepang semakin maju. Mungkin kita juga ke depan perlu semacam restorasi, begitulah. Restorasi di mana kita belajar dari keberhasilan kita selama ini, dan juga kegagalan-kegagalan kita, khususnya dalam etos kerja, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu jadi pelajaran bagi kita ke depan untuk mengambil pendidikan, mengambil hikmah dari itu, sehingga ke depan gereja kita bisa membuat keseimbangan yang lebih baik antara ya jabatan dan pelayanan, antara laki-laki dan perempuan. Jadi ibasi kerina tentu keseimbangan simuhulina, kesetaraan dan egalitarian endam si penting naman banta kerina, sebab kita sama-sama berjalan, kita sama-sama bergandengan tangan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Bagaimana kau Kak Mimpang? Oke, bujurin palko. Jadi leh sitik lari kalko tambahi bado dengku bagenda. Di sini situasi COVID maka salah satu si perlu kali inspirasi gereja kita adalah bagaimana setiap keluarga itu bisa kembali kepada ekonomi awalnya, dan ternyata itu kaum perempuan kita itu sudah dipilih atau bagaimana ya, sudah given orang karo bahwa dia itu lebih rajin, ya lebih rajin. Pertama, si kedua kan adi pendekatan lebih banyak pakai pola CU ke depan, maka gereja kita ini sangat berterima kasih ada seorang pendeta Eki yang punya pengalaman yang demikian luas di CU, dan kelak ketika memang dia ini menjadi salah satu pimpinan di Modramen kita, maka program-program yang lebih mendarat di seluruh pelayanan kita itu bisa dirancang oleh kecerdasan Modramen yang punya pengalaman seperti Ibal Pendeta Eki. Statement dulu, pilihku. Closing statement dulu. Ya, jadi sehubung ras etos kerja karo, itu huna kalau karo situ huna kebanggaan terhadap diri sendiri sebagai orang karo. Oh ya, itu sangat. Ya, kan?
betul, betul. Sangat bangga sebagai orang Karo. Nah, jadi itulah potensi untuk etos kerja yang maju. Kalau kamu lihat umpamanya Jepang dengan Jerman itu sangat mirip, masalah chauvinismenya itu sangat mirip. Iya. Begitu gampang kamu umpamanya menarik simpati orang Jepang atau orang Jerman kalau kamu ngomong bahasa mereka. Oke. Sitik saja pite kendu, usahakan dulu berbahasa Jepang tanpa bahasa Jerman. Miskam simpati keliaman Bandung. Oke. Kak, kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Oke. Jadi untuk menjadi dianggap hebat itu dia tinggi sekali, merasa diri hebat. Jadi usahakan jadi kalah hebat. Berusaha dia jadi kalah hebat. Jadi itu pun mendorong etos kerja yang baik. Betul sekali. Ya kan? Kebanggaan terhadap diri sendiri. Ya. Nah, kemudian juga entah sejak kapan itu, padahal kita mulai berpendidikan karo tahun 50-an, 55. Tapi gundari kuidah tajanari munculna kuakap bas chauvinisme lainnya bahwa bangga terhadap diri sendiri, sangat gigih nyekolahkan anak. Luar biasa. Payo. Nah, jadi itu pun mendorong etos kerja. Gelah anakku, dia kan materialistis dekane. Gelah anakku pergi maju, makanlah Cina si dua-dua pekupan lah aku kembali. Nina. Nah, masalah. Nah, jadi etos apa yang ada pada kita, apa yang ada dalam hati nurani orang Karo, itu bisa mendorong dia untuk beretos kerja yang baik, dan supaya beretos kerja yang lebih berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini bahwa bukan hanya soal doni dan ngenca manayakan. Adi erta doni ngenca sidat si mantadingenken pagi. Makanya ada rami kalah. Si deban, si lebih tahan lama, si abadi sifatnya, arah kini teken. Jadi etos kerjaan apa kita kan yusuruh dibatar dahin. Manusia itu panggilan manusia adalah bekerja. Betul. Nina Johannes Calvin. Iya. Kerja adalah anugerah. Nina Martin Luther. Iya. Mirip-mirip nih. Nah, jadi harus menghargai kerja sesuai dengan kehendak Allah, bukan hanya tujuan pendek seperti materi. Jadi kombinasinya banci terdidik arah Alkitab secara teoritis, jadi prakteknya semakin banyak CU yang benar. Ketika nge-CU lah benar, artinya labu CU lah benar, jelmana. Ngolati akap eki, akap kadeh, akap Jusuf Tarigan ngurus sila beres na mo begitu. Seleweng kena kerika tu, bagaimana meki. Jadi memang tapi minoritasnya minoritas simbelinna kuidah manfaatna. Jadi gelah secara praktis, kalau secara pendidikan formal rendah, adik kuidah percaya diri nape lebih tinggi, adik ia anggota CU baskuta-kuta, amin nape pendidikan formalnya rendah. Nah, itu dia. Saja gua si statement terakhirku silih. Oke, adi bagai, Bu Juru Melala silih, arah percakapan tenda terungkap sada semangat bahwa kalau nanti di gereja-gereja kita di setiap rukun itu berdiri CU yang benar dijalankan dengan benar tadi, ternyata itu bisa mendekatkan kita terhadap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kekristenan di dalam hidup kita. Jadi lanai hanya yang dunia dengan etos kerjata, tapi etos kerjata itu bersumber dari ajaran Kristus. Terakhir dia katakan dulu, sangat luar biasa bahwa kita dipanggil untuk bekerja.
ya, kita manusia endah dipanggil untuk bekerja. Jadi dipadukan dengan sifat kalak-karau si dasar landai, asli landai adalah materialistis. Berarti sifat materialistis tadi bisa itu semakin disempurnakan, dikombinasikan dan disempurnakan oleh ajaran kekristenan, ajaran Tuhan Yesus. Luar biasa. Oke. Bujur belala sini, Kuala Nari langsung. Bujur belala ibu kita ini. Oke, bujur belala bang. Bujur belala. Sampai jumpa kita pada episode dan topik berikutnya. Oke bang. Ya, sehat-sehat kita Krina. Oke, sehat-sehat kita Krina. Batu masuk. Oke.